Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lisa Rahmadianti, NPM 2121010139. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat dan Hukum. Yang pertama, kelompok 7. Kelompok 7 ini membahas tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya. Pengertian dari sumber dan dalil. Hukum kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab atau masdar al-hukum atau jamaknya mashadir al-ahkam. Kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan usul fikih klasik. Kata tersebut menjadi istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 Hijriah dan sekitar pertengahan abad ke-20 Masehi. Al-Quran. Pengertian etimologis kata Al-Quran merupakan isim masdar dari fi'il mahdi, yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan. Kata al-iqro'ah dan Al-Quran, keduanya merupakan isim masdar dari qoro'ah, yang artinya pembacaan atau bacaan. Pengertian terminologisa, istilah ahli kalam Al-Quran adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiyah atau penuh hikmah yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Istilah ahli usul fikih dalam ahli fikih Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Ta'ala yang memujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dari mushaf yang dinukilkan secara mutawir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Berikutnya sunnah. Sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menjelaskan wahyu yang turun. Perilaku, sikap, dan sifat Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemaksumuman Nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayatnya. Kata sunnah ditinjau dari segi lugawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-tahrik, al-mutadah, hasanah, kanat, al-syiyah. Di dalam Al-Quran, kata sunnah disebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjukkan pada pengertian lughawi sebagai mana telah disebutkan sebelumnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi sunnah sebagai penguat takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya, menurut penulis, sunnah merupakan takkid, penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menegaskan kedudukan hukumnya, seperti dengan sebutan wajib, fardu, dan ungkapan yang sejenisnya. Yang kedua, memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang. Yang ketiga, memperingatkan amaliyah secara atas suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. Yang keempat, menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariat Islam. Yang kedua, fungsi sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran dan fungsinya. Yang kedua ini segi-segi tabian atau penjelasan sunnah Al-Quran antara lain. Yang pertama, mengikat makna-makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam nas Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan ketetapan-ketetapan Al-Quran, fungsi sunnah sebagai penetapan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Itu dia penjelasan dari kelompok 7. Sekian, terima kasih.